Ya, kita bahas yang ini mengenai antrian online ya, BPJS. Mulai dari nanti setting untuk jadwal polikliniknya dulu, kemudian bagaimana pengambilan dan update tas antriannya ya, mulai dari 1 sampai 7, jadi ada 7 tas antrian. Oke, dari halaman login ini sebelumnya di sini kan ada tombol dashboard kiosk antrian itu untuk membuka halaman pengambilan nomor antrian. Oke. Kemudian ini untuk tampilin dashboard antrian admisi, dashboard antrian di klinik. Kemudian di sini juga ada dashboard untuk tempat tidur dan jadwal operasi. Oke, kita masuk dulu ke dalam sistem login. Kita lihat dulu terkait dengan pengaturan poliklinik ya, terutama jadwalnya. Oke, jadi di sini untuk tarif poliklinik, untuk poliklinik di sini kan ada kode antrian nih. Nah, kode antrian ini bisa menggunakan A atau B atau C, tapi cukup 1 digit aja. Jadi dari A sampai Z bisa digunakan. Kemudian terkait dengan kuota JKN-nya di sini terserah sih mau diisi apa. Biasanya disesuaikan dengan settingan yang ada di Hafiz ya. Kemudian kuota non JKN sama estimasi pelayanan itu kira-kira berapa menit. Nah, estimasi pelayanan ini berfungsi nanti ketika pasien ngambilnya lewat MJKN. Jadi kan langsung bisa ketahuan gitu kira-kira dia kalau ngambil antrian dapat nomor berapa, itu kira-kira dia dilayani jam berapa. Jadi kalau misalkan di sini 10 menit ya, kemudian di Hafiz jam prakteknya buka mulai dari jam 10, kemudian dia dapat antrian nomor 2, berarti estimasi dia dilayani itu adalah jam 10 lewat 10 menit begitu. Dan seterusnya. Oke, kemudian di sini jadwal buka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini memang terkesan kayak ini kan sudah ada di Hafiz nih ya, pengaturan pengaturan jadwalnya. Tapi di sini nanti kita akan butuhkan. Kenapa ini sampai harus ada? Yaitu untuk nanti pengambilan antriannya. Misalkan contohnya di sini. Nah, ini tujuan dari jadwal tadi. Jadi untuk beberapa poliklinik yang tidak ada jadwalnya, jadi tidak akan tampil di sini ya. Oke, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi contohnya yang tadi penyakit jantung. Kalau kita lihat untuk hari Sabtu misalkan seperti ini ya. Buka. Oke. Kalau kita refresh ini posisinya terbuka, kemudian kita mulai dari pengambilan antrian ya, mulai dari sini. Nah, untuk pengambilan antrian di sini ada sebenarnya 3 posisi ya, untuk pasien JKN dan non JKN. Untuk rumah sakit yang sudah menjalankan antrian online versi BPJS, ini sudah cukup familiar lah ya. Kalau di sini untuk khusus pasien JKN, ini pasien non JKN. Jadi untuk pencariannya bisa melakukan pencarian menggunakan NIK atau nomor rekam medis. Ya. Nanti di sini sistem akan mencari ke daftar pasien apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau pasien JKN bisa menggunakan nomor kartu BPJS. Nah, umumnya kios antrian itu kan menggunakan touchscreen ya. Jadi nomor angka-angka ini bisa digunakan gitu. Itu akan membantu. Oke, misalkan kita ambil contoh. Ya, seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya pencarinya melakukan di sini, jadi harus langsung masukkan nomor kartu ya. Di sini kemudian ada notifikasi bahwa peserta belum melakukan pendaftaran sidik jari. Ini terkait dengan penerbitan SCP ya. Karena ini poli jantung, jadi memang harus melakukan verifikasi sidik jari terlebih dahulu sebelum menerbitkan SCP. Nah,
Kalau ketemu nomor kartunya, di sini ada notifikasi bahwa pasien belum terdaftar. Jadi ini betul-betul belum ada datanya di SIMRS. Kemudian di sini ada data pasiennya, nama, nomor rekam medis, dan nomor rujukan. Oke. Nah, perlu diingat untuk kunjungan pertama ya, antrian itu membutuhkan nomor rujukan. Kalau kunjungan selanjutnya itu harus menggunakan surkon. Jadi sebelum pasien tersebut bisa mengambil antrian, sebaiknya surkonnya sudah terbit di awal gitu lah. Karena rujukan itu hanya bisa dipakai satu kali saja dalam pengambilan antrian, sedangkan yang selanjutnya juga harus menggunakan surkon. Kunjungan kedua itu berdasarkan surkon dari kunjungan pertama, dan kunjungan ketiga itu berdasarkan surkon dari kunjungan kedua. Oke. Kemudian nanti tinggal dilengkapi dengan nomor telepon. Nah, karena ini memang dirujuk dari FKTP ya ke poli jantung, nanti pilih dokter spesialisnya siapa. Nah, ini kemudian tinggal melakukan ambil antrian. Oke, atau bisa juga pengambilan antrian itu dilakukan dari sini. Kalau ini tadi syaratnya harus memasukkan nomor kartunya kan atau NIK, memang diakui agak ribet ya, terutama kalau misalkan pasiennya menumpuk, kemudian pasien juga kesulitan ya memanfaatkan touchscreen karena tidak terlalu familiar. Nah, ini kita bisa manfaatkan yang namanya antrian di sini. Jadi dia cukup memilih apakah dia BPJS atau non BPJS. Kita tahu bahwa nanti ketika pengiriman antrian ke BPJS ini kan sebenarnya memerlukan data-data seperti nomor kartu, kemudian nomor rekam medisnya, kemudian nomor rujukannya. Nah, ke semua data-data ini nantinya akan dikirimkan atau dibantu kirim oleh petugas loket ya, sehingga untuk beberapa kondisi pasien itu tidak perlu menumpuk di mesin antrian hanya untuk mengambil antrian gitu. Jadi misalkan ini contohnya dia pasien BPJS, tinggal klik ya, proses mengambil antrian keluar, nanti tinggal cetak. Oke. Atau dia non BPJS misalkan ya, ini yang J, ini yang tadi merupakan kode antriannya ya, J1 J2, jadi sudah berurutan karena dia mendapatkan nomor 2. Nah, kembali kita ke SIMRS. Di menu bridging, di sini ada antrian online, kemudian di sini ada daftar antrian. Ya, di sini ada terbagi semua antrian khusus di admisi, antrian khusus di poli, atau antrian di apotek. Kita masuk dulu ke semua antrian. Berarti semua antrian di sini akan menampilkan semua antrian ya, baik itu di admisi, oke, ataupun itu di poli, ataupun itu di apotek. Nah, ini kan antriannya kan berurutan nih. Pertama pasien datang ke admisi. Nah, di situ ada yang namanya task ID. Ya, posisi antrian si pasien. Task ID 1 2, kemudian 3 4 5 6. Oke. 1 2 itu berarti 1 dia sedang mengantri di admisi, 2 sedang dalam pelayanan admisi. Oke, atau loket pendaftaran. Kemudian 3 dia berarti mengantri di poli, 4 dia dalam pelayanan poli, kemudian 5 selesai pelayanan poli atau bisa jadi lanjut mengantri ke apotek ya, 6 pelayanan apotek, 7 selesai semuanya. Oke, perlu diingat bahwa persyaratan dari BPJS dikatakan satu antrian itu selesai jika posisinya berada di task ID 5 ya, berarti pasien tidak dapat resep, atau berada di task ID 7. Oke. Nah, ini tadi ada yang namanya non bridging. Kenapa non bridging? Karena kita ngambilnya antrian langsung milih tadi itu ya, BPJS non BPJS. Jadi ini posisinya antriannya belum terkirim ke BPJS. Oke. Nah, ketika statusnya non bridging, di sini ada opsi untuk kirim, kemudian pastikan bahwa pasien sudah memiliki nomor rekam medis. Tadi posisinya si pasien belum memiliki nomor rekam medis. Karena belum memiliki nomor rekam medis, maka perlu dilakukan pendaftaran terlebih dahulu ya di sini gitu. Nah, kalau misalkan sudah terdaftar, kita nanti tinggal memasukkan saja nomor rekam medisnya. Oke, misalkan seperti ini ya. Kita mulai dari nomor 1, masukkan di sini nomor rekam medisnya, kemudian diklik cari. Nah, nanti ketemu nama, nomor ya. Luas sayangnya dia tidak memiliki nomor rujukan pasien ini. Jadi kalau kita paksa untuk ngambil,
kita kirim ya. Di sini diminta silakan masukkan nomor rujukan. Ini juga ada notifikasi di awal bahwa rujukan atau surkon tidak ditemukan. Oke. Itu untuk pengambilan ini. Coba kita kembali ke sini, kita mencoba melakukan pengambilan antrian menggunakan ini ya. Kita cari. Nah, ini kan memang posisinya masih belum terdaftar ya. Setelah mengambil antrian saya menuju loket untuk melakukan pendaftaran. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya data-data ketika pasien baru mengambil antrian di sini, ini sebenarnya datanya langsung terregistrasi. Kalau kita cari di sini posisi pasien, ya nomor BPJS-nya belum ditemukan sama sekali. Oke, menunjukkan bahwa memang pasien belum terdaftar. Nah, ketika dia melakukan pengambilan antrian dari sini, tunggu. Ya, berhasil ya, dapat J3. Oke. Kemudian kalau kita kembali ke pencarian pasien, nah sekarang sudah ketemu. Jadi dia otomatis langsung terregistrasi. Nah, kenapa perlu ke sini, ke loket admisi lagi? Karena memang datanya tidak lengkap. Ya, jadi ada kayak kelahirannya tidak ada, tempat kelahiran, adanya hanya tanggal lahir, ya. Kemudian status nikah, agama, pendidikan. Nah, jadi si pasien tetap harus datang ke loket depan dulu untuk melakukan pelengkapan data, ya. Nah, di daftar antriannya kalau kita refresh maka akan keluar seperti ini. Di sini bedanya. Dia langsung terhitung satu atas ID 1, yaitu memulai waktu tunggu admisi. Kalau ini masih non bridging statusnya. Kalau ini datanya sudah terkirim ke BPJS, ya. Makanya di sini sudah bukan tombol kirim lagi tapi tombol riwayat. Riwayat ini kita untuk melihat tas ID 1 itu startnya dari jam berapa, kayak gitu ya. Oke, ini untuk daftar antrian. Kemudian kalau kita lihat juga tadi di daftar antrian untuk antrian admisi, ya, ini hanya akan menampilkan antrian admisi saja. Kemudian kalau kita masuk ke daftar antrian poli, oke, maka di sini tidak ada. Oke, kalau ada error WS server disconnected, ini sebenarnya web service, web socket ini untuk keperluannya pemanggilan antrian ya, menggunakan dashboard antrian. Nah, saya sekarang akan masuk ke dalam proses pemanggilan dan pengupdatean tas ID, ya. Tadi kita sudah punya satu pasien tas ID 1, ya. Kemudian kita mulai dari antrian online. Di sini ada panggil antrian, ya. Untuk pemanggilan antrian ada bisa dilakukan di dua tempat, yaitu panggil antrian di admisi dan panggil antrian di poli. Kita mulai dari admisi. Nah, halaman ini, oh ya, ini sayangnya nggak bisa ini ya, web socketnya, karena sini memang nggak ada web socket, jadi nggak bisa disetting. Harusnya di server udah bisa. Kalau begitu kita coba tes dulu ya. Kita coba setting dulu. Oke, ini udah berhasil ya. Jadi kalau ini kita refresh, sekarang yang tadinya sering muncul error sekarang berhasil ya. WS server connected. Oke, sekalian kita coba lihatkan bridging untuk antrian dashboard antrian admisi. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ini umumnya nanti ditampilkan di televisi tersendiri ya. Nah, kemudian ini supaya suaranya keluar, ya, dia bisa manggil, ini harus kita klik connected kayak gitu. Oke, ini sisa antrian admisi ada 3, total kunjungan pasien ada 3. Oke, kalau di kliniknya nanti yang jantung 3, nanti kalau ada klinik-klinik lain nanti tampil ke bawah. Oke, kemudian cara manggilnya gimana? Ini kan kita lihat kita mulai dari sini. Jadi kalau di sini memang kita manggil, kita nggak kelihatan ya posisi antriannya, listnya di sini.
Di sini kan karena ini pemanggilannya adalah pemanggilan di admisi, maka dia hanya akan memanggil antrian yang statusnya pertama non bridging, ya, kedua yang antrian admisi. Jadi dia akan mencari yang non bridging atau tas ID 1 antrian admisi. Kita mulai dari pertama, loket admisi. Nah, loket admisi ini pendaftaran rawat jalan itu kan sebenarnya bisa banyak, bisa sampai 5 loket misalkan. Nah, ini kebetulan cuma satu. Ini sebenarnya bisa disetting di sini, unit pelayanan. Oke, kita tambah unit pelayanan. Ini misalkan kita ganti dengan loket 1 ya. Loket 1. Kemudian yang ini kita pakai kan loket 2. Oke. Jadi di bagian pemanggilan nanti masing-masing orang itu nanti dia milih, oh saya di loket 1, yang satu di loket 2. Jadi ketika ini loket 1, dia memanggil langsung klik antrian berikutnya. Ya, dashboard artinya kita mau menampilkan panggilan itu di dashboard mana. Antrian normal atau antrian yang dilewati. Jadi ada antrian yang ketika dipanggil dia nggak datang, pasiennya nggak muncul, bisa klik dilewati. Nah, ketika dia dilewati maka kan dia akan masuk ke antrian selanjutnya. Untuk melayani lagi antrian-antrian yang sebelum sudah dilewati, maka diklik dilewati dan klik antrian berikutnya. Dia akan mencari mana antrian yang dilewati tadi. Kita mulai dari normal, dashboardnya untuk admisi, ya. Kita lihat nanti yang ada di bagian sini ya. Klik antrian berikutnya. Nah, antrian yang muncul di sini. Oke. Ke loket 1. 1 ke loket 1. Berarti antrian nomor J1 yang ini muncul di sini. Itu dipanggil ke loket 1. Kemudian misalkan kita lihat antrian admisi juga dari si petugas di loket 2 ya. Antrian berikutnya ketika dia panggil J2, oke. Antrian nomor. Ini muncul J2 ke loket 2. Ke loket 2. Oke, jelas ya. Nah, lanjut. Posisinya antrian J1 ini kan tadi non bridging dan belum terkirim ke BPJS. Jadi sebelum diproses ini harus dikirim. Nah, ngirimnya ini kalau misalkan mau dipanggil lagi, klik lagi aja ini. Dia akan manggil lagi. Nah, ini akan seperti ini. J1. Oke. Kemudian ketika pasiennya hadir, klik pasien hadir seperti ini. Nah, disinilah baru kita akan melakukan pengiriman. Jadi setelah kita melakukan registrasi si pasiennya, misalkan, kemudian setelah itu kita akan kirim antriannya. Ini diklik, langsung mencari nama pasien, nomor rujukan, nomor KTP, nomor telepon, rujukan FKTP. Ya, tinggal pilih dokter. Nah, kemudian kirim. Ketika ngirim, nanti ini akan berubah menjadi tas ID 1. Kita coba kirim. Ya, berhasil. Ini kalau kita lihat, nah, dia menjadi satu antrian. Oke, sedangkan ini non bridging. Ya, kalau kita lihat riwayatnya seperti ini. Setelah itu pasien hadir ya. Kemudian kita klik lagi pasien hadir. Setelah mengirim, ini dia statusnya adalah antrian berhasil diperbaharui. Oke, jadi tadi kita kan klik pasien hadir, tapi karena statusnya dia ini masih non bridging, maka kita perlu kirim lagi. Setelah pengiriman berhasil, baru kita bisa lagi klik pasien hadir. Oke, setelah pasien hadir, ya di sini statusnya menjadi nomor 2. Artinya pasiennya sudah datang ketika dipanggil. Datang, menghadap, berarti sudah mulailah untuk pelayanan admisi. Oke, setelah di pembuatan SEP, registrasi ke poliklinik dan seterusnya, sudah selesai nih pasien. Nah, ini bisa diklik, sudah dilayani. Maka secara otomatis kita lihat statusnya menjadi nomor 3. Jadi pasien sudah mengantri ke poliklinik. Ya, kalau kita lihat ini riwayatnya. Oke. Kemudian setelah itu karena ini sudah selesai sampai dengan J1 sudah selesai, ini kalau dia klik lagi antrian berikutnya,
maka dia langsung lanjut ke J3 Antrian ya. nomor Sedangkan J2 ini masih J3. nyangkut di loket Ke kedua. loket 1. Oke, J3, J1 dan J2. Nah, sekarang pasiennya hadir. Berbeda dengan yang tadi, karena statusnya non bridging harus dikirim dulu, sedangkan ini sudah terbridging ya statusnya. Jadi ketika ini klik pasien hadir, oke, memproses. Nah, status antrian masih diperbarui. Kalau kita lihat yang tadinya ini 1 ya, kita refresh. Sekarang posisinya sudah pre-admisi. Jadi tidak perlu pengiriman lagi ya. Di situ letak perbedaan antara pasien JKN, pasien non JKN dan antrian. Nah, dirasa mana yang nanti lebih mudah dari sisi pasien dan dari sisi petugas loket? Di sini terserah nanti opsi mau pakai yang mana. Ya, kalau ngambil dari sini berarti nanti statusnya sudah langsung terkirim ke BPJS dan waktu pelayanan itu sudah mulai terhitung sejak dia ngambil. Tapi kalau dia oke, itu tadi 1. Kemudian kedua yang perlu dipertimbangkan adalah di sini pasien akan mengambil antrian tidak seperti pengambilan mesin antrian pada umumnya ya, tinggal pencet mau ke layanan apa langsung keluar. Ini tidak, jadi harus memasukkan data-data minimal nomor kartu, atau kalau dia tidak membawa kartu dia memasukkan nomor KTP ya, itu. Begitu juga non JKN. Oke. Nah, kalau di antrian posisinya pasien langsung tinggal cek, klik mana yang akan keluar ya, seperti ini langsung non BPJS keluar antrian, jauh lebih mudah. Tapi nanti di bagian loket perlu yang namanya melengkapi data untuk dikirimkan ke BPJS-nya ya gitu. Seperti ini yang J2 tadi, kalau kita lihat memang J2 dia non bridging dan dia non JKN. Jadi ketika dia klik pasien hadir, nah ini perlu ngirim. Oke, kita ambilkan random aja, misalkan yang ini kita ngirim. Nah, dia non BPJS, dia tidak di sini terkunci ya, jadi memang sebenarnya tidak membutuhkan surkon ya. Oke, tinggal masukkan nomor teleponnya, ini tinggal mencari tenaga medis ini nanti sesuai dengan yang dipilih jantung tadi ya. Coba kita kirim. Oke, antrian berhasil. Jadi non JKN pun perlu sebenarnya untuk dikirimkan ke BPJS. Hilang ya. Oh, sorry. Ya, jadinya kayak begini. Oke, 2 pelayanan admisi, 1 antrian admisi, 3 antrian poli. Oke, misalkan bagaimana kalau ternyata ada yang batal ya, kayak begini. Ini bisa kita klik pasien ini. Sebentar, ini aja yang kita batalkan ya. Ini klik detail, ini ada tombol batal. Oke, nanti keterangan pembatalannya misalkan seperti ini. Oke, jadi ini statusnya batal. Nah, itu untuk pemanggilan antrian, kemudian pengiriman antrian khusus antrian yang non bridging sampai dengan update status antrian task ID 1 dan 2. Nah, ini J3 udah kita batalkan kan, jadi udah nggak bisa diupdate lagi. Task ID terakhir 99 ditolak oleh BPJS-nya. Oke. Tadi ini sudah ditutup. Oke. Sebenarnya pemanggilan antrian juga itu bisa dilakukan lewat sini ya. Ini jauh lebih fleksibel juga, tidak begitu kaku. Jadi nanti kalau memanggil antriannya klik detail aja ya. Nanti kemudian di sini pilih dashboardnya tadi, dashboard admisi. Bentar, ini kita refresh dulu, ada ketambahan ini ya, ketambahan unit tadi. Oke, ini klik detail, kemudian ada loket 1, loket 2 ya, kayak gitu. Jadi dia sama saja. Oke, kita lanjut. Kemudian posisinya pasien ini ke antrian poli ya.
antrian poli, kalau kita lihat antrian online-nya, ini kebetulan sudah berganti hari. Oke. Nah, kita ulangi dulu ya. Biar cepat, kita ambil antrian dari sini. Antrian nomor J4 ke loket 1. Ini dia posisinya J5. Kita lewati aja ya antrian berikut. Sorry. Antrian berikutnya J4. Di sini kita klik lewati antrian ya. Ke loket 1. Nah, maka dia akan manggil ke J5 selanjutnya. Karena yang J4 tadi kita lewati. Kemudian pasien hadir, ini sebenarnya kita ulang aja prosesnya. Oke, proses diperbaharui, sudah dilayani. Kita akan coba untuk pemanggilan antrian di klinik atau di poliklinik, antrian poli. Nah, ini sebenarnya posisinya kurang lebih sama, hanya saja di sini nanti perlu memilih ya, memilih kita memanggilnya pasien ke poli mana. Gitu. Tadi jantung, dashboardnya di sini ada, kita pilih yang klinik, berarti nanti kita perlu menampilkan dashboard yang klinik ya. Oke, kita buka khusus untuk jantung. Ya, coba kita panggil. Dia akan memanggil antrian tas ID 3 di poli jantung. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan di poli anak kita panggil, nah antrian tidak ditemukan, tapi ketika di poli jantung antriannya ditemukan. Oke. Nah, selanjutnya seperti biasa, kalau memang pasiennya hadir, klik hadir, berarti setelah dipanggil karena ada, berarti pasien masuk nih ke ruang dokter. Ini kita gantikan. Ya, posisinya ini ya. Sudah dalam pelayanan poli. Oke. Setelah sudah selesai dilayani, pasien sudah keluar dari ruang dokter. Di sini ada pilihan apakah pasien menerima resep atau tidak. Karena ini akan dilanjutkan dengan untuk pengambilan antrian ke apotik. Jadi pengambilan apotik itu nanti pasien bisa mengambil antrian lewat MJKN untuk pengambilan antrian apotiknya ya. Ini misalkan kita pilih pasien tidak menerima resep ketika sudah dilayani. Oke, nanti ketika diklik ya keluar dari sini, kemudian sebenarnya udah selesai ya, sebenarnya udah selesai, makanya dia udah keluar dari sini. Kalau kita lihat di semua antrian, ya ini ya, selesai pelayanan poli, antrian farmasi, atau akhir waktu pelayanan poli mulai waktu tunggu untuk farmasi. Nah, sebenarnya untuk antrian di apotik
Ya. Untuk antrian apotik itu tidak ada fitur untuk panggilan antrian seperti ini. Kenapa? Karena panggil antrian seperti ini sebenarnya untuk dipanggil dengan antrian yang berurutan. Jadi ketika satu dipanggil, satu itu harus dilayani dan satu itu harus diselesaikan pelayanannya. Nah, untuk kasus di apotik itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena terkadang ketika kita manggil satu antrian nomor 1, kemudian datang lagi, masuk, kita panggil lagi nomor 2 gitu kan, panggil 1 panggil 2, tapi bisa jadi yang nomor 2 yang selesai duluan gitu. Sedangkan di pemanggilan antrian itu kan ini berurutan, mulai dari pasien hadir, kemudian kita tunggu, nanti kita klik lagi untuk sudah dilayani. Nah, kalau dengan menu fitur atau halaman ini itu tidak bisa dilakukan. Kasusnya yang tadi itu bisa jadi nomor 2 meskipun dia datang belakangan ya, tapi karena dia obatnya adalah resepnya itu obat jadi, akan jauh lebih cepat pelayanannya ketimbang yang nomor 1 yang ada resep racikannya ya, obat racikan gitu. Makanya untuk apotik nanti itu bisa menggunakan daftar antrian apotik ya. Untuk melakukan pemanggilannya nanti tinggal di sini kita lihat yang tadi itu masuk nggak. Iya, nggak masuk karena dia nggak ada ini ya, nggak dapat obat ya sebenarnya, jadi nggak masuk dia. Kalau kita coba contohkan juga yang dapat obat ya. Oke, kita ulangi lagi ya prosesnya. Oh ya, dia sudah dapat antrian yang sebelumnya kita batalkan dulu. Oke, setelah berhasil kita proses. Ini kita refresh dulu. Kita ulangi lagi prosesnya. Kali ini di loket 2. Kemudian pilih pasien hadir. Oke, waduh, waktunya sudah tidak valid, sudah tidak memungkinkan nih. Ini J2 ya. Ini J6. Kita lewati aja. J6 pasien hadir. Oke, berhasil. Kemudian sudah dilayani. Masuk ke sini J6. Oke. Kalau pasien tidak hadir nanti berarti dia jadinya batal. Oke, lewati antrian, di skip. Kemudian pasien hadir. Terakhir pasien ada resep obat jadi, sudah dilayani. Oke. Kemudian coba kita cek ke daftar antrian apotik. Ada juga ya. Bentar. Oh, dia belum ngambil antrian. Jadi harus paling tidak pasiennya ngambil antrian lewat MJKN ya, baru muncul. Ya gitu. Tapi nanti kalaupun dia sudah ngambil antrian, kurang lebih sebenarnya seperti ini bentuknya. Jadi nanti di semua antrian di halaman antrian itu kita coba yang ini aja. Jadi nanti akan tampil seperti inilah kurang lebih. Oke. Nanti dari sini untuk ngupdate ketika dipanggil pasiennya datang, itu ngupdate-nya nanti lewat sini. Nah, ini tinggal diklik seperti ini. Nah, status antrian masih diperbaharui. Kalau kita lihat sekarang statusnya adalah pelayanan farmasi. Setelah obatnya selesai disiapkan, kemudian diserahkan,
obatnya ke pasien, nanti tinggal klik detail juga. Nah ini selanjutnya kita update lagi. Oke, status antrian berhasil diperbarui ya. Jadi kalau kita lihat sekarang posisinya sampai dengan 7 selesai pelayanan farmasi. Seperti itu untuk antrian online ya. Jadi langkah pertama adalah menentukan dulu data antrian ya untuk masing-masing poli, seperti kodenya, jadwal buka tutupnya, kuota JKN non JKN, kemudian melengkapi data unit pelayanan ya, terutama bagian loket. Kalau memang di loket di bagian pendaftaran itu hanya 2 petugas, berarti loket 1 loket 2, kalau 3 bisa loket 1 2 3 ya. Begitu juga dengan di apotik, misalkan bisa melayani di saat yang sama itu sampai 3, berarti nanti tambah apotik 1, apotik 2, apotik 3 kayak gitu ya. Nanti tinggal dipilih ini khusus apotik. Kalau poliklinik saya rasa tidak perlu karena memang sudah sesuai dia ketika nanti pemanggilan antrian. Kemudian untuk dashboard juga di sini dashboard kalau kita pilih semua antrian, berarti nanti semua antrian muncul di situ. Ya, mulai dari pemanggilan admisi muncul di situ, pemanggilan klinik di situ, pemanggilan apotik nanti muncul di situ juga. Kalau admisi berarti hanya untuk manggil admisi. Kalau klinik berarti hanya untuk masing-masing polikliniknya, gitu kan. Nah, nanti kemudian di sini ada pengambilan antrian ya, yang kioska tadi, yang ini bentuknya pengambilan antrian. Selanjutnya untuk daftar antrian panggil. Kalau web service ini sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena ini hanya dibutuhkan kemarin ketika proses UAT aja sih. Oke. Jadi paling sering dipakai nanti ini. Kemudian yang penting jangan lupa dalam pengambilan antrian tadi aturannya pasien harus ada dasar pengambilan antrian, yaitu rujukan aktif atau surkon ya. Kemudian pelayanan antrian itu sebisa mungkin waktunya itu tidak lebih dari 3 jam ya rata-ratanya, karena kalau kita lihat sebenarnya di daftar antrian tadi ya, di sini pencarian lanjut nah jadi BPJS sering memantau ini jam pelayanan ini. Jadi setiap pelayanan itu 1 sampai 7 ya, itu ada catatan waktunya. Jadi jam tas ID 1 dia jam berapa sampai ke tas ID 7 itu berapa jam waktu dibutuhkan, sehingga rata-ratanya kalau melebihi 3 jam biasanya menjadi catatan merah tuh di BPJS. Jadi harus sebisa mungkin update-nya itu dilakukan tepat waktu. Oke, update status yang dari 1 sampai 7 ini kita batalkan aja. Atau kalau memang ada pasien yang betul-betul tidak datang, ya sebaiknya dibatalkan gitu. Atau bukan tidak datang, iya biasanya ada yang pasien ambil dari MCKN ya, masuk di sini antrian, ternyata dia nggak datang, itu bisa dibatalkan. Atau yang sudah selesai pelayanan 1-2 ternyata nggak masuk ke poliklinik, nah itu juga bisa sebaiknya segera dibatalkan biar tetap nggak terbaca di sisi BPJS-nya. Oke, nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab aja. Terima kasih.